Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Selamat pagi Pak. Pagi juga. Apa Bapak sudah lama tinggal di sini? Saya dari tahun 2000 saya sudah di sini, dan saya memang warga di sini. Nah, menurut pandangan Bapak, selama adanya pembangunan jeti dan adanya perusahaan yang dekat sekali dari pemukiman Bapak ini, kira-kira apa yang dirugikan Bapak? Kalau di sini, khususnya saya sebagai masyarakat nelayan dan sebagai usaha kecil di sini, kami ini di sini sangat dirugikan karena adanya perusahaan ini sangat banyak yang dirugikan. Bukan berarti cuma saya, bahkan masyarakat di sini banyak yang merasa dirugikan. Karena kenapa? Adanya perusahaan ini, dia hanya seenaknya datang di negeri ini, datang di dusun satu ini, itu tanpa sepengetahuan masyarakat, terutama khususnya masyarakat yang terdampak. Kalaupun mungkin ada dalilnya bahwa mereka ada yang tahu, tapi kami tidak tahu di sini Pak. Kami tidak tahu apa-apa. Pas kami tahu, itu sudah ada penimbunan di belakang. Makanya inilah yang membuat kami heran. Saya baca-baca juga aturannya bahwa setiap kegiatan usaha yang mau menimbulkan dampak lingkungan itu harus dilibatkan semua masyarakat di situ supaya disosialisasikan. Nah, sampai sekarang belum ada. Mata pencaharian nelayan saya sudah dirugikan karena saya ini seorang nelayan. Garis pantai yang dia ambil itu lebih 3 kilo. Nah, jadi semua mata pencaharian di situ sudah habis, yang reklamasi yang dia lakukan. Nah, terus di gunung juga sudah mulai gundul, tidak ada lagi. Jadi ini memang kalau mau dibicara dirugikan, sangat dirugikan Pak. Terus Pak, apakah sebelum pembangunan jeti atau pembangunan pabrik yang dekat sekali dari perusahaannya, apakah tidak pernah ada undangan sosialisasi dari pemerintah setempat? Tidak ada Pak. Tidak ada sosialisasi apa yang mau dibikin. Tidak ada juga sosialisasi pembangunan reklamasi. Tidak ada. Terus Pak, melihat ini pembangunan sudah dilaksanakan, apakah pengaduan Bapak tidak pernah melakukan pengaduan baik dari tingkat desa, kecamatan, apa DPRD dan Bupati? Kalau pengaduan ini sudah sangat cukup. Kami masyarakat Dusun 1, khususnya Dusun 1 ini, kami sudah mengadukan RDP 3 kali. Pertama RDP itu yang kepala notulen rapatnya saat itu adalah ketua DPRD, yaitu Kuswandi. Itu masih ada mungkin RDP-nya di situ mengatakan bahwa pertama itu adalah harus diganti rugi. Bahkan pihak perusahaan juga sudah mengakuinya. RDP kedua itu teknisi bayar, harus dibayar pertama. Kedua teknisi bayar. Nah, ketiga katanya dia sudah kembalikan ke pemerintah. Jadi di sini kalau kita melihat itu kayak tidak difungsikan. Ini anggota DPRD di sini, wakil rakyat di sini, kayak tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu pula juga di kantor bupati, di bupati. Berapa kali kita datang ke sana, pertama juga dia menekan dia harus dibayar ini lahan masyarakat yang terdampak karena sudah sesuai aturan-aturan yang dibumbuhi di dalam negara ini.
sudah juga rekomendasinya di tahun 2019 bahwa di spesifik nomor 5 itu mengganti rugi lahan masyarakat atau lahan siapapun yang terkena reklamasi. Nah itu tidak ada lagi sekarang, tidak ada. Terus yang ketiga kita ke sana bahkan mediasi lagi, mediasi itu lagi tidak ada sampai hari ini, sampai sekarang ini tidak ada. Karena masyarakat itu dia bertahan, itulah ada aturannya di situ bahwa harus diganti rugi masyarakat yang terdampak reklamasi. Banyak sekali turunan-turunan ayat. Selain kita ada pengaduan Pak, tidak ada penyelesaiannya ke pemerintah baik di anggota legislatif. Terus apa aksi-aksi masyarakat selama ini, bukti-bukti penolakan masyarakat ini pembangunan JT ini? Kalau mau kita bicara aksi itu sudah berapa kali kita menutup JT, akses pembangunan yang ada di atas, akses penimbunan. Itu sudah berapa kali kita menutup, karena itu adalah sebuah tekanan masyarakat agar memang diperhatikan dari pihak pemerintah maupun pihak perusahaan bahwa masyarakat itu sudah menjerit. Tapi nyatanya kayaknya di pemerintah di sini itu tidak transparansi sama masyarakat dan tidak pernah membela masyarakat. Ketika kita sampai di sana, kita sudah menutup, datang lagi dibohongi. Waktu ironisnya lagi penutupan terakhir 1 minggu, kita bahkan sudah ada yang garansi di situ. Kapolsek sendiri, kepala desa sendiri, dia garansi bahwa silakan buka ini palang, hari Senin kita akan negosiasi harga. Ternyata tidak, sampai di kantor bupati cuma membuat lagi opini baru agar membuat tim kajian lingkungan hidup. Salah satunya masyarakat itu hari terlibat. Saya juga terlibat itu hari sebagai tim kajian lingkungan hidup untuk bersama-sama pemerintah. Anehnya lagi, pada saat kita sudah membentuk ini, kajian tim lingkungan hidup yang sudah di-SK-kan oleh bupati, mereka turun, kita kawal. Pada saat kita sudah mau dudukan bersama, kita mau bicarakan bersama bagaimana layak atau tidak dibebaskan ini masyarakat, tidak dilibatkan lagi tim-tim yang sudah di-SK-kan bupati ini. Maka kami sekarang di Dusun 1 ini, khususnya masyarakat Dusun 1 itu dilema. Apa yang harus mau dilakukan sebenarnya? Jadi Bapak ini kayaknya kita punya program ini sudah tersusun. Iya. Nah, yang kalau bisa saya minta Pak, bisakah dijelaskan secara detail dampak-dampak apa yang sebenarnya atau contoh-contoh yang sebenarnya yang bisa kita ambil bahwa yang sangat dirugikan masyarakat. Yang pertama contohnya adalah yang pertama di sini, contoh yang paling besar dan paling mendasar itu adalah ekosistem ekonomi masyarakat yang terdampak. Yang pertama, karena kenapa? Masyarakat yang terdampak ini, tadinya ini masyarakat tidak seperti ini. Dia mencari baik, dia tenang, dia lancar usahanya. Nah, ketika sudah ada ini reklamasi di belakang dengan dampak yang di bawah, dengan dampak yang ada di atas lahan masyarakat ini, perusahaan yang bernaung di bawah IMIP, itu semua masyarakat mata pencariannya itu hilang. Nah, yang kedua, mata pencarian nelayan itu sudah tidak ada lagi mata pencarian nelayan. Sebagaimana tadi sudah diatur di dalam undang-undang itu bahwa mata pencarian nelayan itu harus dipertahankan. Tidak bisa diambil saja begitu, tidak bisa dirampas saja begitu. Nah, terus yang ketiga, masyarakat di sini yang sangat prihatin sekali mereka. Itu dampak lingkungan, dampak fisik, dampak banjir, itu
itulah yang membuat usaha kos-kosannya mereka itu kosong karena sudah tidak bisa lagi layak untuk tinggal di sini. Nah, bising, debu, batu bara. Nah, inilah sehingga di situ ada AMDAL. Harusnya kita dilibatkan masyarakat ini sebelum ada kegiatan usaha. Ditolak ini perusahaan atau tidak? Mestinya kan harus seperti itu. Kalau ditolak kita harus buka, bangun deal-deal, apa deal-dealnya? Berapa kontribusi masyarakat yang diberikan oleh perusahaan? Dan berapa lama dia perusahaan dia di sini? Harus dijaga distabilkan antara pendapatan masyarakat dengan pendapatannya perusahaan. Jangan dia datang di sini mau cari uang kaya, dia mau bunuh masyarakat yang ada di sini. Nah, sementara kita sudah ada memang di sini. Dia mau kaya, dia mau kuasai di sini semua, tapi kita dimatikan. Jadi saya mohon sama para pakar hukum atau para peduli lingkungan, para peduli kemanusiaan, tolong dilihat kami di sini, dikaji baik-baik ini tentang tuntutan kami yang ada di sini, agar kami diakomodir dan kami dipenuhi permintaan kami ini. Intinya kami di sini diganti rugi lahan kami agar kami tinggalkan tempat ini, sterilkan tempat ini, karena kami sudah tidak layak lagi tinggal di sini. Perusahaan itu kami sudah bersentuhan langsung. Jadi mungkin sampai di situ. Masyarakat Dusun 1, saya Mursalin, masyarakat Dusun 1 yang terdampak. Sudah hampir 1 tahun kami menuntut tentang masalah ganti rugi lahan, yang mana kita mengacu kepada aturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 25 tahun 2019. Di situ mengatakan bahwa yang pertama tentang masalah reklamasi di pulau-pulau kecil dan pinggir pantai. Reklamasi di pulau-pulau kecil dan di pinggir pantai sebagaimana diatur dalam ayat pasal 25 tahun 2019 aturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Yang pertama itu mengatakan bahwa keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat, keberlanjutan penghidupan dan penghidupan masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal 25 ayat nomor tahun 2019. Yang pertama, memberikan akses masyarakat menuju pantai. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat di sini di belakang saya ini reklamasi yang ada di belakang ini sangat dekat, bahkan cuman 50 meter itu sudah lahan masyarakat, yang mana masyarakat di sini itu sudah tidak bisa lagi dia akses menuju pantai kecuali dia berputar. Ini sudah salah satu aturan di negeri ini yang sudah kita cederai. Terus yang kedua, di sini saya dari tahun 2012 mata pencarian saya itu adalah nelayan. Nah, di sini di dalam aturan ini juga mengatakan bahwa yang kedua, mempertahankan mata pencaharian nelayan sebagai pembudidaya ikan dan usaha kelautan lainnya. Nah, kalau kita lihat di sini, reklamasi yang dia lakukan ini, garis pantai yang diambil ini 2 kilo. 2 kilo yang diambil, yang ditimbun oleh investor asing. Nah, tanpa ada sosialisasi sama masyarakat yang terdampak. Bagaimana jaminan kesehatannya masyarakat yang terdampak? Bagaimana jaminan ekonomi masyarakat yang terdampak? Sebab kos-kosan ini sudah pada kosong semua. Ini belum terjadi pengundukan penimbunan batu bara di belakang. Nah, terus yang aturan tadi mengatakan yang ketiga, yaitu masih turunan ayat tadi, turunan aturan menteri tadi, mengganti rugi lahan masyarakat yang terdampak reklamasi. Inilah sehingga masyarakat sampai saat ini masih tetap
bergelut menuntut haknya. Kalau memang negeri kita ini negara hukum, kalau memang negeri kita ini negeri aturan, jangan aturan itu cuma dipakai sama rakyat kecil saja dia berlaku. Rakyat yang besar sebagai investor itu tidak berlaku. Nah, di gunung ini sekarang ini sudah mulai penggudukan. Di belakang saya lagi ini ada penggudukan, sudah gundul gunungnya. Kalau dia hujan sedikit setengah jam itu langsung banjir. Nah, bagaimana di sini? Di sini kita pertanyakan ke pihak-pihak yang mengetahui tentang masalah lingkungan hidup ini. Karena hidupnya masyarakat sekarang di sini itu sangat terancam. Sangat terancam. Kami masyarakat di sini sudah tidak layak lagi tinggal di sini. Sejak sudah 1 tahun lamanya ini kami sudah mengajukan kami punya hak-hak sesuai yang tertera tadi di dalam aturan-aturan itu. Namun sampai saat ini tidak ada respon sama sekali dari pihak pemerintah maupun pihak perusahaan. Jadi tolong kami sampaikan ini, tolong kepada pemerintah atau yang mengetahui hal ini, kepada pakar-pakar hukum, agar kami butuh dibela. Kami butuh dibela sebagaimana yang diucapkan tadi. Mungkin sampai saat ini kami masyarakat di sini lebih 100 kakak, ya kami itu menderita kebisingan, menderita dampak banjir, dampak debu, lebih utama lagi dampak ekonomi. Sebab kos-kosan ini yang di belakang saya ini dulu ini full. Sekarang sudah tinggal berapa kamar yang berisi, disebabkan dari dampaknya perusahaan ini. Maka dari itu kami sayangkan kepada pemerintah dan perusahaan tidak ada transparansinya sama masyarakat yang terdampak. Sebab kita mengacu juga kepada aturan bahwa kalau ada masyarakat yang menggugat, aturan 66 mengatakan di pasal 66 mengatakan setiap pejuang lingkungan hidup yang baik maka tidak digugat secara perdata atau dituntut secara pidana. Jadi maka dari itu di sini banyak sekali aturan-aturan yang dicederai, tidak berlaku lagi namanya aturan ini. Jadi mungkin sudah saatnya, dan kita akan tetap berusaha semaksimal mungkin, sekuat tenaga mungkin agar kita mendapatkan apa yang menjadi keputusan aturan-aturan itu, apa yang menjadi hak-hak kami di sini. Mungkin sampai sekian dulu. Nanti ada tambahan kepada kakanda saya. Silakan. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.